Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Gimana kabar teman-teman semua di kesempatan kali ini? Kita masih tetap menjalankan ibadah puasa dan saat ini saya akan mereview lagi sebuah produk yang sangat murah ya. Produk yang murah dan ini kembarannya dari Baofeng BF88S ya. Kali ini saya akan coba mereview sebuah radio yang murah meriah, yaitu dari Comtek 88S, triple 8S ya. Dan dilihat dari dosnya aja udah kelihatan ya, ini radionya murah karena dosnya aja seperti ya kalau kita beli gelas atau beli piring itu dapat dos seperti ini. Jadi dosnya seperti ini, jadi murah meriah. Dan nanti kita akan review bagaimana kualitas dari radio ini. Saya tidak akan mencoba uji coba pancar karena radio ini sudah banyak di pasaran. Jadi banyak teman-teman yang udah tahu pancarannya seperti apa. Tapi nanti saya akan mereview bagaimana produk ini tentang HT-nya ya, misalnya antenanya, kemudian powernya, suaranya, dan cara merubah ya. Cara merubah dari UHF, ini kan aslinya UHF. Kita akan coba merubah dari UHF ke VHF. Gimana caranya nanti akan kita tunjukkan sama-sama. Jadi kita beli HT murah tapi sudah bisa kita rubah dari UHF ke VHF dengan 16 channel, sudah lumayan lah 16 channel kan nggak semua kita pakai ya. Jadi nanti kita akan coba review caranya merubah HT ini dari UHF ke VHF. Oke, sama-sama kita coba buka dulu isinya apa. Meskipun ini boxnya sederhana tapi tetap ada isinya. Mari kita buka sama-sama. Coba review, kita buka ya. Kita buka boxnya nih. Jadi boxnya ini seperti box gelas atau box piring. Kita buka aja. Nggak ada tulisan apa-apa di luarnya nih, kosong, nggak ada tulisan apa-apa, cuman kayak begini aja. Nggak tahu ini BF88S gitu ya. Nggak ada tulisannya apa-apa. Kita buka. Nah, di dalamnya itu ini boxnya terlalu besar ya dosnya. Dalamnya cuma sedikit. Dapat radionya, ini Comtek BF88S, frekuensi 400 sampai 470 DSP. Voltage-nya kecil ya, 3,7 volt. Oh, ini kecil voltasenya. Oke. Dan dapat desktop chargernya. Di sini output DC 5 volt. Wah, berarti baterainya kecil ini, sama dengan UV3R ya. UV3R juga seperti itu. Ini kita dapat baterainya 3,7 volt 1500. Ya maklum ini HT-nya kecil ya, wattnya ini paling hanya di sini tertulis 5 watt tapi di sini bukan 5 watt, nanti akan keluarnya bukan 5 watt ya. Kita pasang aja, dorong. Standar ini untuk konektornya seperti Baofeng biasa yang kita pakai ya, seperti ini. Oke, kemudian dapat antenanya ini. Antenanya pendek, namanya juga UHF. Jadi kalau UHF ya antenanya cuma pendek seperti ini. Ya, kemudian ya dapat handset. Dapat handsetnya ya murah tapi masih dapat handset ya, dapat belt clip, dapat tali pengikat ya. Kemudian di sini ada user manual Comtek ya, sama dengan Baofeng ya, BF88S. Oke, kita tinggalkan boxnya. Kemudian ini chargernya. Wah, ini cuma 3,7 volt ya. Jadi kalau mau dibilang sampai 5 watt itu nggak mungkin. Nanti akan kita coba buktikan apakah dia sampai 5 watt apa enggak ya. Dan di sini kalau kita hidupin power on seperti itu bunyinya.
Nah, itu bunyi dari channel-channelnya ya. Kemudian ini tombol PTT di sini, ini masih karet. Kemudian di sini ada mungkin ini tombol FM ya. Tapi nggak ada. Saya lihat di softwarenya ada tapi nggak ada FM-nya. Ini tombol lampu. Ya, tombol lampu lumayan ya. HT murah tapi ada lampunya. Kemudian ini untuk speaker dan mic-nya, ini untuk program juga nanti. Ini volume on off sama ini channelnya untuk media-media channelnya. Ringan ya. Jadi bentuknya ya hampir mirip-mirip dengan UVB6 atau UVB5 ya. Oke, nggak perlu lama-lama aja, kita langsung coba. Ini saya udah setting di channel 15 dan 16. Itu channel 15-nya low power, channel 16-nya itu high power. Kita akan tes dulu untuk radio ini wattnya keluarnya berapa. Wattnya keluarnya berapa? Kan Anda semua pasti penasaran kalau radio 3,7 volt sementara dia harus keluar 5 watt, apakah benar apa enggak? Kita coba lihat aja. Kalau secara ini sih ya paling 1,5 watt paling atau 2 watt paling keluarnya itu ya. Kalau sampai 5 watt saya rasa kayaknya tidak mungkin ya. Kita akan coba aja. Kalau mungkin ya alhamdulillah gitu ya. Oke, kita udah pasang konektornya. Kita pasang radionya. Jadi ini reviewnya singkat-singkat aja karena ini radionya udah banyak yang make, 1 juta umat. Kita hidupin. Nah, ini nomor 15. Kita lihat dulu powernya berapa. 15 di UHF. Sorry, sebentar, kita cari lagi, paskan. Mungkin ini ada sedikit. Ya, powernya cuma segitu ya. Sekali lagi kita lihat powernya. 200 miliwatt low-nya. 200 miliwatt low-nya. Kita coba ke high power. High powernya 1,6 watt. High powernya 1,6 watt. Sekali lagi low powernya 200 miliwatt, low powernya 200 miliwatt ya. Jadi kalau kita memancar di low itu cukup irit, apalagi ini tegangannya 3,7 volt. Jadi kalau di high-nya tadi itu 1,6 watt, di low-nya 200 miliwatt. Jadi kalau Anda mau awet ya di 200 miliwatt. Setelah kita coba untuk wattnya, sekarang saya akan coba untuk tes antenanya ya. Nanti Anda beli radionya tapi antenanya seperti apa kita lihat ya. Ini kan UHF, jadi kita harus tes antenanya juga di UHF. Ya, kita coba untuk antenanya dari BF88S ini seperti apa, apakah bisa dipakai apa enggak, nanti kita lihat sama-sama. Nah, ini sudah hidup. Kita start ya. Startnya di 400 MHz. 400 MHz. Kita stopnya di 480. Biasa standar. Kita akan lihat untuk SWR-nya seperti apa. Nah, SWR-nya dia rendahnya di frekuensi 411 ya. Ada sih yang bisa dipakai ya dari sini ya. Tapi SWR-nya cukup tinggi juga, 1,7. Ya lumayan ya 1,7 masih bisa, tapi di 400 ya 407, 408, 410 sampai 413. Di atas itu sudah warning ya, udah SWR-nya udah merah. Oke, jadi sempit sekali bandwidth-nya. Jadi kalau mau Anda ganti sesuai dengan review saya kemarin ya, ada antena UHF kalau nggak salah itu 779 ya, RH779, Anda bisa pakai ganti gini ya ke BF88S ini untuk mancar di UHF. Kalau Anda penasaran, misalnya Anda sudah merubah Comtek ini ke VHF. Tapi ingat,
jangan Anda pakai antena ini. Anda mau lihat SWR dari antena ini seperti apa kalau di di VHF, supaya Anda tahu. Jangan sampai Anda sudah ganti frekuensinya tapi Anda tidak tahu antenanya ini bekerja di UHF apa enggak, di VHF apa tidak. Kita lihat. Jangan sampai radionya baru dipasang, baru dipakai rusak ya. Oke, lihat nih. Jadi SWR-nya ya sama sekali nggak matching di VHF nih, nggak ada. Di atas sudah lewat bablas. Jadi sekali lagi jangan sekali-sekali Anda menggunakan antena BF88S setelah Anda rubah ke VHF terus Anda gunakan antena ini untuk memancar di VHF. Sebaiknya Anda ganti saja. Kalau Anda mau memancar di VHF, Anda ganti saja menggunakan RH519 ya. Atau kalau mau aman ya Anda cari antena. Oh, kemarin bagus ya punyanya UVB5 juga bagus sama UVB6. Kalau Anda bisa dapat antenanya UVB5 atau UVB6, Anda bisa pasang di sini. Itu bisa bekerja di VHF dan UHF. Oke, setelah kita coba tadi untuk melihat antenanya dan powernya dari radio ini, sekarang kita akan mencoba untuk mendengarkan modulasinya ya. Modulasinya seperti apa? Kita akan coba ambil radio monitor. Ya, ini kita ada radio monitor. Kita akan coba mendengarkan suara dari BF88S ini. Kita coba dengarkan. Ya, kemungkinan sama ya dengan punyanya Bopeng lah. Bentar ya. Mana frekuensinya bener apa enggak? Oh, sorry, keliru. 4, 3, 5, 0, 0, 0. 1 2 1 2 3 tes 1 2. Kenapa nggak bunyi ya? Oh, sorry, ini ada tone-nya. Jadi nggak mau masuk. Saya coba di bawah lagi. Nah, ini yang free, nggak ada tone-nya. Coba 1 2 3 tes, dicoba 1 2 1 2 3 dicoba tes 1 2 tes dicoba 1 2 tes dicoba. Oke, 1 2 3. Oh, 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Oke, dicoba. Jadi kualitas suaranya sama lah dengan Bofeng ya. Dengan Bofeng biasa yang kita pakai ya, sama suaranya dengan Bofeng V5R, kemudian ya BF88S sama persis, nggak ada bedanya. Nah, sekarang yang terakhir adalah cara merubah. Nah, ini dia. Cara merubah frekuensi dari Bofeng BF88S ini. Jadi sebelum kita merubah, Anda install dulu untuk chirp ya. Jadi kalau Anda download di Google itu ada ya, Anda tinggal ketik aja chip, itu nanti akan keluar untuk software, jadi bisa untuk memprogram semua radio ya. Oke, kita hidupin dulu lah komputernya, kita hidupin. Jadi kita butuh kabel program seperti ini. Nah, ini sama ya, punya Retevis sama, punya Bofeng sama. Jadi saya cukup pakai satu aja kabel seperti ini, dan jangan lupa kita colokkan di sini. Kemudian kalau ini kan saya pakai Windows 7, Anda harus install dulu untuk Prolific-nya ya. Ada untuk software dari USB ini pakai Prolific, Anda install. Jadi kalau tidak ada CD-nya nggak ada masalah, Anda cari di Google bisa. Nanti Anda bisa download di Google untuk Prolific-nya ya. Oke, ini kita coba ya. Ini kan layarnya agak sedikit berot-berot ya, mohon maaf ya, nggak apa-apa ya. Kita tancapkan ini USB-nya ke port USB yang ada di komputer.
Kita tancapkan. Setelah kita tancapkan, kita hidupkan radionya. Setelah radionya hidup, kita cari program chip. Nah, ini program chipnya sudah ada nih, ya ini. Kita matikan dulu. Nah, ini radio sudah on, tapi kita matikan dulu. Nanti dia transmit sendiri kalau tidak kita hidupin. Lama-lama kelamaan dia transmit ya. Oke, kita hidupkan chipnya. Kita tunggu sampai terbuka. Nah, ini sudah terbuka. Kita radionya kita on kan. Kita on kan sudah. Dia nggak bunyi karena speakernya dicolokin ya. Ceknya. Oke, kita radio, download from radio. Di sini COM 3 ya. Ini yang kebetulan sekarang saya pakai adalah COM 3. COM 3. Kemudian kita cari di sini merek Baofeng. Nah, ini merek Baofeng. Kemudian ini BF88 sudah benar ya. Langsung kita oke. Dia akan membaca program yang ada di BF88S ini. Nah, setelah kita melihat, ini kan frekuensinya semua di UHF ya. Semuanya di UHF. Kita akan rubah di VHF. Caranya adalah dengan kita mengklik browser. Nanti kita pilih dulu frekuensinya, memorinya maksud saya. Kita akan pilih di memori 14 saja ya. Kita pilih di memori 13 dan 14. Saya pilih di memori 13 ini, saya pilih browser. Kemudian kita klik root. Nah, di sini kan ada banyak nih ya. Saya pilih memori 14 ini. Nah, di sini saya akan ketik untuk UHF ke VHF ya, seperti frekuensi kita mau cek gitu ya. Kita ngetes biasanya di 14564 ya, seperti itu. Jadi 14564. Kemudian yang di bawah juga sama, kita samakan untuk TX-nya. Tadi di atas RX-nya, di bawah TX-nya 14564. Oke, sudah. Oke, setelah sudah kita pindah ke yang memori 13. Nah, kita ke 13. Nah, ini 13 kita rubah juga. Ini yang 13 kita akan rubah juga ya. 14564. Ini kosongnya kurang 1, kita tambahin 1. Di sini juga sama. 14564. Ya, kosong. Kenapa saya bikin 2? Saya bikin 2 antara memori 13 dan 14. Ini saya bikin 2 kenapa? Karena saya ingin merubah ke low dan high ya. Sekarang kita pindah ke memori. Setelah kita pindah ke memori, kita refresh. Nah, setelah kita refresh, itu yang tadi kita input sudah berubah ya, di 13 dan 14 di sini sudah berubah. Nah, ini kita hilangin, di TCS-nya kita hilangin, non aja. Oke, sudah non. Kemudian ini yang di atas kita nonkan. Kemudian ini ini nggak mau non ya. Oke, kalau tidak mau tadi salah, tadi harusnya di browser ya. Kita coba di browser. Tapi nggak apa-apa, kita terlanjur tadi kita rubah. Udah nggak apa-apa. Ini kita coba. Ini udah low. Ini low, ini high ya. Jadi 14-15, ini low, ini high. Jadi di 14-nya high ya. Oke, nggak masalah, nanti akan kita coba. Jadi yang di 15 low, di 14 high. Ya, oke, sudah. Setelah sudah, kita akan sebentar. Kalau ini bisa dihilangin dari sini, kita coba aja. Kalau ini bisa dihilangin dari sini, kita coba ya.
Dari sini nggak bisa. Untuk di non itu nggak mau ya. Oke, dia nggak mau, nggak apa-apa. Sekarang kita coba aja save ya, kita save. Ini kita hidupin lagi radionya, kita save radio, kemudian upload COM3, oke. Ya, dia menyimpan, sudah. Oke, sekarang kita lepas radionya, kita lepas. Kita coba ya di frekuensi, di memori 15, di memori 15. Power on. 15, 16, 15. Nah, ini memori 15, saya akan coba memori 15. Kita coba cek di sini. 1, 4, 5, 6, 4, 0. Saya coba lancar ya. Mudah-mudahan bisa kedengaran di situ. 1, 2, 1, 2, 3, tes 1, 2. 1, 2, 3, tes 1, 2. Dicoba. Nah, ini saya coba pakai low power ya, karena ini antenanya nggak match. Saya hanya coba tadi tes. Jangan sampai kelamaan nanti radionya rusak. Oke, setelah kita tahu ya, kita sudah merubah dari UHF ke VHF. Jadi caranya seperti itu. Tadi kita klik browser, kita rubah di rootnya ya, kita rubah di rootnya. Nah, sekarang kita akan ngetes powernya yang di VHF seperti apa. Nah, kalau tadi power di UHF kan sudah ketahuan ya. Sekarang saya mau coba tes powernya di VHF. Jadi di VHF-nya tadi low powernya di memori 15 ya. Low powernya memori 15. Kita akan tes memori 15 ya. Oke, kita lihat. 16, Ini memori 16. 15. Ini memori 15. Ini low power. Kita tes. Ya, low powernya ada di berapa? Coba kita lihat sama-sama. Ya, kita coba yang terang ya. Ini saya mundurin dulu komputernya biar agak terang. Nah, fokus. Oke, fokus. Oke, dapat fokus. Kita coba low powernya. Ya, low powernya 400 mW. Nah, low powernya 400 mW ya. Oke, low powernya 400 mW. Sekarang saya mau coba high powernya tadi di memori 14. Turun lagi. 14, Nah, ini 14. Kita lihat high powernya. Oh, keliru. Kok high-nya di situ ya? 14. 15, Sorry teman-teman, kenapa dia berubah? Kita lihat dulu. Ya, untuk di 14 ini tadi adalah high power. Di memori 14 itu high power. Tapi kok dia malah turun ya, Anda lihat nih. Tuh, dia turun di 300 mili. Kalau di low-nya, 15, oh sama. Jadi low high-nya sama ternyata. Ini beda tipis, beda 100 miliwatt aja. Nah, ini high-nya saya coba ya. 14, Nah, 300 mili high-nya, 15, low-nya 400. Jadi ya anggap saja low high-nya sama, nggak ada berubah ya. 400 sama 300. Itu karena apa? Karena ini filter dari radio ini kan untuk UHF ya.
Jadi tidak seperti kalau kita mencet high-nya UHF itu seperti itu ya. Jadi 1,5 watt. Sementara high-nya dari radio ini di VHF-nya dia justru hanya 400 miliwatt. Karena filter dari radio ini itu adalah untuk di UHF. Jadi sekali lagi, meskipun Anda bisa merubah ke VHF untuk radio Comtek BF88S ini, dia tidak akan maksimal seperti kita memakai di UHF-nya karena band pass filternya itu ada di UHF. Jadi mohon dimengerti, jadi Anda tidak maksa-maksa radionya pindah di VHF. Oke, ya, Anda sudah mengikuti review saya tadi singkat untuk radio Comtek BF88S ya. Jadi kesimpulannya radio ini sangat simpel sekali dan mudah dioperasikan. Kemudian radionya ringan sekali dan tentunya ini sangat murah dan praktis, bisa dipakai untuk ya berkomunikasi di beberapa ruangan atau mungkin di lingkup tertentu. Jadi bisa di memori, nanti dipasangkan tune-nya supaya hanya bersama radio ini saja yang bisa berkomunikasi ya. Kemudian meskipun dia bisa dirubah ke VHF untuk Comtek BF88S ini atau sama juga dengan Baofeng, dia kinerjanya tidak akan maksimal di VHF karena filternya yang sudah disediakan untuk radio ini adalah di UHF, sehingga ketika power ataupun RF yang keluar dari radio ini tidak akan maksimal karena dia tidak bisa melewati filter yang sudah disediakan oleh radionya, sehingga watt yang keluar juga tidak maksimal. Jadi itu saja kenapa radio ini ternyata setelah kita rubah di VHF tidak maksimal seperti di UHF-nya. Seperti itu ya. Dan mungkin ada pertanyaan lagi yang lain, kok ada yang bisa disetting ke FM? Itu lebih parah lagi karena bisa nanti melebar kemana-mana. Jadi saya sarankan Anda jangan coba-coba pakai radio Baofeng kemudian Anda setting ke FM. Frekuensi FM maksudnya, di setting sampai ke bawah, itu akan melebar kemana-mana karena filternya sama sekali tidak di situ dan bisa mengganggu penerbangan. Frekuensi penerbangan itu dekat-dekat FM-nya di antara 110, 120, 130 MHz. Jadi bahaya, hati-hati. Jangan sampai Anda coba untuk menggunakan radio komunikasi ini untuk mancar FM ya. Jadi saya sarankan untuk tidak digunakan karena daripada nanti dapat masalah, lebih baik kita gunakan sesuai dengan peruntukannya saja. Dan kemudian ada pertanyaan dari teman-teman ya, perbedaan antara VHF dan UHF itu tentu dari panjang gelombangnya ya. Jadi semakin tinggi ya, jadi semakin tinggi untuk frekuensi maka gelombangnya makin pendek ya. Jadi antenanya juga makin pendek tentu ya. Jadi sesuai dengan gelombangnya, misalnya di UHF itu 70 cm ya, 70 cm yaitu satu lambdanya 70 cm untuk UHF. Sementara untuk VHF atau 2 meter band ya satu lambdanya 2 meter, jadi panjang gelombangnya sepanjang 2 meter. Kemudian nanti untuk yang selanjutnya sampai HF, HF ya, itu makin rendah makin panjang ya. Nah, makanya antenanya juga makin besar. Misalnya kita mancar di 40 meter ya tentu panjang gelombangnya makin panjang ya. Sehingga dia pun karakter pancarannya beda ya. Jadi makin kecil atau makin tinggi frekuensi, maka pancarannya semakin lurus atau semakin harus line of sight. Jadi line of sight itu nggak boleh ada hambatannya. Jadi kenapa kita VHF dengan UHF beda? UHF itu lebih tinggi dari VHF, sehingga ketika ada hambatan sedikit saja, frekuensi UHF itu sudah mulai lemah, ya seperti itu. Beda dengan VHF karena dia lebih panjang gelombangnya, maka meskipun dia ada hambatan dia masih bisa sedikit merambat gitu ya. Itu untuk yang VHF. Apalagi kalau kita naik lagi ke atasnya UHF, itu benar-benar harus terbuka.
Makanya ketika Anda melakukan pointing antena WiFi itu tidak boleh ada hambatannya antara satu dengan yang lain ya. Misalnya Anda menggunakan parabola atau dish, itu benar-benar harus pas ya. Karena memang dia udah frekuensinya sangat tinggi dan cuaca sangat berpengaruh. Semakin tinggi frekuensi, cuacanya juga makin pengaruh. Jadi tidak bisa kita berkomunikasi dengan baik kalau cuacanya buruk seperti itu. Oke, itu aja ada perbedaan yang mungkin secara garis besar antara frekuensi atau band-band yang sering digunakan seperti itu. Jadi kenapa kita sering menggunakan VHF? Yaitu tadi, karena VHF ini lebih fleksibel, masih bisa mampu menembus atau merambat, meskipun itu sebenarnya VHF juga merupakan frekuensi yang harus line of sight, tapi karena dia masih lebih rendah dari UHF, maka dia masih lebih baik dibandingkan UHF. Apalagi di atas UHF, misalnya 800 MHz, kemudian 1200, apalagi sekarang kita menggunakan HP 4G. HP 4G itu kan sudah ya sekitar 2000-an ya. Itu frekuensinya 2500 MHz ke atas ya. Itu 4G, apalagi 5G itu sudah 5 giga, jadi udah lebih tinggi lagi dan itu benar-benar harus free dan itu powernya lebih besar lagi ya. Jadi makin besar kita pakai power untuk di frekuensi yang tinggi. Makin rendah, makin kecil kita powernya, tetap pancarnya tetap masih bagus. Itu aja perbedaannya dari frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Oke, terima kasih Anda sudah menonton video saya. Meskipun sedikit ada tambahan, mudah-mudahan bisa menjelaskan untuk Anda semua kenapa orang lebih favorit ke VHF daripada UHF, karena itu tadi, karena panjang gelombangnya, kemudian karakter dari pancarannya, sehingga orang lebih senang di VHF. Terima kasih sekali lagi Anda sudah menonton review saya di Comtek BF88S, radio murah meriah yang bisa menjadi alternatif untuk Anda berkomunikasi jarak dekat. Terima kasih sekali lagi. Yang Charlie itu yang Indah Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bandri. Bye-bye.